Selamat pagi Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan anak-anak yang Ibu kasihi. Selamat datang di ibadah perayaan Natal SMA BPK Penabur Cianjur. Natal tahun ini diusung dengan tema Jangan Takut, Juru Selamat Telah Lahir. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita mulai kebaktian kita dengan bangkit berdiri bersama keluarga besar SMA BPK Penabur Cianjur. Hari ini kita memperingati dan merayakan Natal. Tentu Natal tahun ini berbeda dibanding Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, kita hanya dipertemukan dalam layar ini. Namun percayalah, Dia yang kelahirannya kita rayakan saat ini justru hadir dan berdiam di tengah-tengah kita. Dia yang jauh kini dekat dengan kita. Di dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi, Dia sungguh-sungguh menjadi penolong bagi kita. Maka benarlah seruan pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 2 yang akan kita nyatakan secara bersama-sama. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama berikan tanda cinta dan damai kita dengan jari seperti ini. Sarangheo, sambil mengucapkan satu sama lain, damai Tuhan besertamu. Masih dalam keadaan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 123 ayat 1-3, Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Harus diakui secara jujur bahwa kegembiraan kita dalam menyambut Natal tahun ini terasa ganjil. Natal yang biasanya dilalui dengan saling berkumpul, menyanyi bersama, ramai-ramai ke gereja, atau mengikuti berbagai perayaan Natal, semuanya sudah berubah menjadi kenangan. Tahun ini kita betul-betul merasakan Natal yang penuh pembatasan dan keterbatasan. Pandemi belum berlalu, dan situasi ini mendorong kita merasakan berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang tak kunjung usai. Kalau dari kita semua yang ada di sini, hal apa yang paling kita takuti atau khawatirkan akibat pandemi yang berkepanjangan ini? Tentunya dari kita mempunyai permasalahannya masing-masing. Tapi percayalah bahwa kita mempunyai juru selamat yang bisa mengalahkan segalanya. Mari kita nyanyikan dengan semangat dari Kidung Jemaat 94 ayat 1, 2, dan 4,
Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang pekan. Harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Kala kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart be glad in room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Joy to the world, the Savior reigns. And when there's love in Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Arum Agung Gumilar. Kepada Penatua Arum kami persilahkan.
Baik, Bapak Ibu, anak-anak, sebelum kita menghayati firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, di tengah sukacita Natal pada hari ini kami bersyukur bahwa Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk menghayati arti kelahiran-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk bisa sungguh-sungguh menghayati firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, anak-anak, setiap manusia pasti punya rasa takut di dalam dirinya. Untuk itu di kalangan anak muda ada sebuah kata yang mungkin sudah sering anak-anak dengar, yaitu insecure gitu ya. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong, lalu berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure adalah hal yang normal terjadi. Tetapi, kalau merasa insecure-nya terhadap diri sendiri sepanjang waktu, secara berlebihan, dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan anak-anak ternyata gitu ya. Mulai dari kesehatan fisik, lalu emosional, hingga pekerjaan, bahkan dalam studi gitu misalnya. Nah, memang pada dasarnya penyebab insecure adalah ada hal yang berbeda-beda begitu. Sifatnya pribadi pada setiap orang. Maka perlu diingat bahwa tidak ada penyebab pasti mengapa orang bisa merasa insecure gitu ya. Lalu ada banyak faktor yang dapat mengarahkan pada kondisi ini. Gitu. Untuk itu, insecure adalah kondisi yang berasal dari peristiwa traumatis atau krisis, seperti misalnya pengalaman adanya perceraian dalam keluarga, adanya kebangkrutan, adanya kehilangan, dan sebagainya. Untuk itu hal tersebut juga dapat terjadi karena ketidakpastian atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak menimbulkan rasa cemas, lalu rasa insecure itu. Nah, orang yang punya rasa insecure juga punya kepercayaan diri yang rendah, punya masalah terhadap dirinya, hidupnya ini tidak terarah gitu ya, atau merasa diabaikan oleh orang lain. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu insecure, apa itu penyebabnya atau cirinya. Lalu apa kaitannya dengan pembacaan Natal kita hari ini sebetulnya? Kan pertanyaannya begitu. Nanti itu kaitannya adalah di dalam kisah Lukas pasal 2. Sebetulnya kalau kita membaca secara utuh ayat 8 sampai 20. Jadi saya mau mengajak anak-anak untuk melihat secara singkat ayat-ayat ini menceritakan tentang gembala-gembala yang menerima kabar baik dari malaikat Tuhan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Apa yang menarik dari kisah ini? Jadi yang menarik adalah kabar ini diperdengarkan kepada para gembala, gitu ya. Jadi pada masa itu, anak-anak pada masa itu seorang yang bekerja sebagai gembala dipandang sebelah mata sebetulnya. Mereka ini yang bekerja sebagai gembala dianggap sebagai orang yang kasar,
dianggap sebagai orang yang tidak peduli dengan aturan keagamaan. Pokoknya orang yang bekerja sebagai gembala punya kelas bawah gitu ya. Untuk itu mereka pun tidak layak untuk dijadikan sebagai saksi dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Tapi meskipun demikian, tidak bisa disamaratakan bahwa seluruh gembala pasti punya sifat seperti itu. Tapi dalam lingkungan sosial, hiduplah pandangan-pandangan tentang seorang yang bekerja sebagai gembala. Nah, anak-anak, pengalaman para gembala dalam lingkungan sosial tentu ini bisa membawa mereka pada perasaan-perasaan rendah diri, selalu merasa ditolak, merasa tidak berharga, persis seperti penjelasan tentang insecure tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, tapi kisah ini membuka ruang untuk para gembala. Mereka yang dipandang rendah dan mungkin saja mereka berpikir bahwa diri mereka bukan siapa-siapa, justru Tuhan pakai menjadi saksi, gitu ya. Saksi tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Maka para gembala yang secara strata sosial kurang beruntung, justru sekarang mereka beruntung karena punya kesempatan untuk menjadi saksi tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Lalu apakah saat gembala mendengar kabar baik memilih untuk diam atau mundur? Mereka justru dengan perasaan yang bersukacita mau datang melihat sang bayi, menyampaikan apa yang mereka dengar tentang bayi Yesus. Mereka yang awalnya takut diubahkan oleh Tuhan untuk punya perasaan sukacita yang meluap-luap. Maka dari kisah ini sebetulnya sebagai anak muda kita bisa belajar. Pertama, Tuhan memandang setiap kita ini berharga, seperti para gembala yang Tuhan pakai menjadi saksinya. Jadi hargailah apapun yang ada di diri kita masing-masing. Jangan merasa diri paling kurang dari yang lain, karena Tuhan menjadikan kita baik menurut gambarannya. Lalu setiap kita pasti punya berbagai hal yang membuat kita merasa takut. Tapi jangan terjebak pada perasaan takut yang demikian. Lihat bagaimana para gembala bisa bangkit dari ketakutannya dan mau menyuarakan apa yang mereka dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan terakhir, kalau Tuhan saja mau memandang setiap diri kita berharga, maka sebagai anak muda, belajarlah untuk menghargai orang-orang di sekitar kalian. Karena dengan cara yang demikian, setiap harinya anak-anak bisa belajar menghargai segala kehidupan yang terjadi di dalam dunia ini. Anak muda Kristen adalah mereka yang mau melihat segala pengalaman, entah itu baik atau buruk, sebagai sebuah peristiwa yang bisa membawa mereka menjadi pribadi yang baik. Lewat pengalaman yang tidak menyenangkan, tanpa sadar pun anak-anak juga menjadi orang yang lebih dewasa. Maka kelahiran Tuhan Yesus merupakan kekuatan bagi kita. Siapapun diri kita pasti dipandang berharga di matanya. Jadi jangan takut karena Juru Selamat telah lahir. Amin. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 3, Gita Sorga Bergema.
anak-anak kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa di tengah situasi yang berjarak ini, kami tidak kehabisan cara untuk bisa saling berjumpa satu sama lain. Terlebih lagi di momen saat ini kami bisa diberikan kesempatan untuk kembali menghayati arti kelahiran-Mu melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terkhusus kami, para pelajar, anak-anak muda, Tuhan kembali teguhkan, Tuhan kembali ingatkan tentang arti kehidupan. Tuhan, di masa muda kami, tolong kami untuk bisa mampu mengendalikan diri kami dengan segala perasaan yang saat ini sedang kami bawa, sedang kami miliki. Kiranya Tuhan itu tidak membuat kami terjebak dengan berbagai perasaan takut atau cemas, tapi biarlah kami belajar dari firman-Mu, para gembala yang mau memberikan diri mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami juga dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan suara-Mu, sehingga kami pun dapat menjalani hari-hari tanpa ada rasa takut, karena kami percaya Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Pada bulan Maret nanti kami akan menghadapi asesmen nasional khususnya untuk kelas 11. Tuhan, biarlah dengan segala tugas tanggung jawab kesempatan yang sudah Tuhan hadirkan di sekolah kami, segala penilaian itu semua baik adanya. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami juga dapat memaksimalkan diri, sehingga hasilnya adalah hasil yang terbaik. Tuhan, pada bulan April nanti, teman-teman kami kelas 12 juga akan menghadapi ujian sekolah. Tuhan, kiranya hikmat dan kebijaksanaan hadir dalam segala proses persiapan menghadapi ujian sampai ujian nanti. Sehingga kami percaya dengan segala usaha, terlebih lagi melibatkan Engkau sebagai Tuhan Sang Penolong kami, hasil yang kami terima pun itu semua hanya berasal daripada-Mu. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan kegiatan belajar mengajar berjarak ini terus berlangsung. Tapi Tuhan, kiranya di tengah situasi yang berjarak ini rasa semangat tidak hilang, baik dari para guru dan kami sebagai para murid. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan semangat dan sukacita, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus hidup walaupun dalam virtual. Tuhan, kami serahkan seluruhnya, kehidupan kami, sekolah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan kembali persembahan pujian dari siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti
Selanjutnya, kita akan menyaksikan kegiatan bakti sosial dari siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu yang menolong dan Hai, kita sekarang lagi ada di Panti Asuhan Santo Yusuf Sindang Laya. Kami dari tim BPK Penabur lagi ada di salah satu panti asuhan di Cianjur, yaitu di Yayasan Ghafurur Rahim. Semoga apa yang kami bawa bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semuanya bisa berdoa, ya. Kalian memiliki masa depan yang baik, ya. Tolong jaga diri baik-baik karena kalian perempuan, ya, dengan ibu. Jadi jalan kalian masih panjang. Hati-hati, ya, dalam berpikir. Ibu di sini sebagai ibu kalian, ya. Semoga Tuhan membuka jalan hidup kalian sampai cita-cita kalian bisa tercapai. Ya. Izin Tuhan, ya, sudah direncanakan oleh Allah bahwa hari ini kita akan menerima tamu. Selamat pagi adik-adik. Mantap. Ini kalian SD kelas berapa nih rata-rata nih? Kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke, kalian sampai dari mana? Dari Pekanbaru, waduh jauh sekali ya. Jadi kita di sini itu kan dari bermacam-macam daerah ya. Tadi dari Cikarang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Pekanbaru. Ini satu saudara, benar nggak adik-adik? Benar. Tuhan kita satu saudara. Kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bisa? Bisa? 1, 2, 3, boleh tepuk tangan. Dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari. Pertama, bangun jam 4, siap-siap, sholat, wudhu gitu. Lalu nanti jam 5, sholat berjamaah. Hai, nama saya Saptiro. Saya di sini akan menceritakan kegiatan acara yang ada di yayasan. Pertama, acara kultum yang dilakukan setiap hari Minggu. Makan pagi, ada yang belanja, ada yang nyuci baju, nyuci piring, terus masak buat makan siang, terus sholat berjamaah zuhur, makan siang, terus cuci piring siang, istirahat, dilanjut lagi mandi, terus sholat asar berjamaah, lalu ngaji bersama, terus istirahat, dilanjut sholat maghrib, terus ada yang masak buat malam, terus ada yang ngaji. Yang kedua, ngaji bareng bersama ibu-ibu di hari Rabu. Yang ketiga, hari Minggu les bahasa Inggris. Selamat pagi buat kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini dalam perayaan Natal. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hingga pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat merayakan Natal untuk tahun ini. Anak-anakku sekalian dan juga seluruh orang tua siswa dan serta Bapak Ibu guru, tema Natal kali ini adalah jangan takut bahwa juru selamat telah lahir. Kalau kita lihat dari tema ini disangkut pautkan dengan masa sekarang, kita jangan takut menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Karena kita percaya kita punya Tuhan sebagai juru selamat yang bisa memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Akhir kata, saya mewakili pengurus BPK Penabur Cianjur mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya, seluruh anak-anak kami yang hadir, orang tua siswa, dan juga Bapak Ibu guru. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, baik itu mulai dari siswa hingga guru-gurunya. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya sehingga acara Natal ini dapat terlaksana dengan baik.
walaupun saat ini kita dapat melaksanakan Natal secara online. Saya juga mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus PPK Penabur Cianjur, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMA PPK Penabur Cianjur, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru SMA PPK Penabur Cianjur, serta anak-anak semua yang Ibu kasihi. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan berkat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama merayakan Natal walaupun hanya secara online atau secara virtual. Kalau kita melihat ke belakang mulai bulan Maret, ya kita dihebohkan dengan satu virus yang membuat kita merasa ketakutan, yaitu virus corona. Dan kemudian pada akhirnya anak-anak terdampak, yaitu dengan harus melakukan pembelajaran secara daring. Dan ketakutan itu bukan hanya dirasakan oleh kita, oleh kalian gitu ya, tetapi seluruh umat di dunia ini merasa ketakutan. Tetapi satu hal anak-anakku, bahwa ketika kita ingat di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 2 ayat 10-11, malaikat berkata, jangan takut, ada kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Pada hari ini telah lahir juru selamat bagi dunia. Gitu. Jadi dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, Ibu berharap kalian jangan merasa takut karena kita punya pengharapan yang luar biasa. Juru selamat itu telah lahir untuk kita. Itu ya. Pada kesempatan pada pagi hari ini juga saya akan menyampaikan kepada kita semua, marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, marilah kita juga bisa saling berbagi ya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kemarin ikut berpartisipasi di dalam kegiatan bakti sosial kami. Terima kasih untuk donasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Donasi tersebut sudah kami salurkan kepada panti asuhan yang ada di Cipanas dan juga Cianjur. Akhir kata, saya mewakili Dewan Guru SMA PPK Penabur Cianjur mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dari segala ketakutan dan kecemasan akan hidup, dari tengah-tengah dunia yang membutuhkan pemulihan, maka nyanyi dan bersoraklah bagi Allah, sebab Sang Juru Selamat telah lahir dan membawa damai bagi segenap semesta. Mari kita nyanyikan PKJ 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan Sang Raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus samping, mari melihat, nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang
Raja damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, sorga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Hai yang kudus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahi kita, karena Sang Kebenaran sudah lahir. Kiranya kita mengalami pemulihan, karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidup kita, karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Penatua Arum Agung Gumilar. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu guru, orang tua, dan anak-anak yang telah mengikuti kegiatan kebaktian Natal dengan baik dan hikmat. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.